Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas karyat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, gimana kabarnya semua sehat? Alhamdulillah. Badannya sehat? Alhamdulillah. Batinnya sehat? Alhamdulillah. Jiwanya sehat? Alhamdulillah. Dompetnya sehat? Kok ada yang ragu-ragu jawabnya? Alhamdulillah. Bagaimanapun keadaan kita, kita bersyukur kepada Allah karena ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Makanya tidak pernah lepas lidah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah, yaitu mengucapkan Alhamdulillah. Nah, pada hari ini tentunya kita bersyukur Allah masih berikan kepanjangan nikmat, rezeki dan iman kepada kita dan kita bisa bersilaturahim dalam program kesayangan kita yaitu Cahaya Hati Indonesia. Bu, Bu, antara anak satu dengan anak yang lain ya, jujur ya Bu, jujur ya. Kadangkala kelakuannya sama apa beda? Beda. Bu, antara anak yang satu dengan anak yang lain, jujur. Kadangkala suka ngerasa ada beda nggak rasa sayangnya? Beda. Ada, ya, bener ya. Ada yang enggak tapi ada yang ya Bu ya. Maunya sih pastinya sama. Tapi karena kelakuan anak ada yang beda ya. Yang satu kok nauin, yang satu enggak. Wah nauin. Tapi yang namanya anak semuanya sama. Tapi tahu nggak Bu, ternyata anak juga punya perasaan yang sama. Anak suka ngerasa loh dibedain sama orang tuanya. Bu, Bu, kan Ibu pernah jadi anak ya Bu ya? Ya Bu, Bu pernah nggak ngerasa dibedain sama orang tua Ibu? Ada yang pernah, ada yang teriak. Kalau ada ya yang namanya anak itu pasti juga bisa ngerasain perasaan orang tua. Ternyata ini juga tersirat di dalam Al-Quran. Ada di dalam surah Yusuf ya, antara Nabi Yusuf dengan saudara-saudara yang lain. Sebenarnya bagaimana kita menyikapi apa makna di dalam surah Yusuf ini ya. Untuk itu sudah hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Ustadz Abe Gifran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas David. Masya Allah. Lihat baju cakep, warnanya hitam, pecinya hitam. Oh, gila. Yang bajunya cakep, warna putih, sarungnya putih. Iya. Langsung dibalas ini kita ini. Masya Allah. Antara hitam sama putih ini. Sama-sama. Luar biasa. Gantengan mana Bu? Ya Allah. Iya sama. Ustadz ngomongin keluarga. Betul. Ya, kayak kita gini ibaratnya. Benar. Ya, ada anak itu ya sama-sama anak lahir dari rahim yang sama. Karakter bisa beda. Karakter yakin pasti beda, orang tua sayangnya juga sama. Pasti. Tapi biar gimana pun pasti ada sedikit anak Sedikit ngerasa beda ya. Ada itu. Gimana kita nyikapinya? Al-Quran bagaimana membahas soal ini? Baik. Silakan Ustadz Ya. Fadl. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain yang jawab salamnya kompak, moga-moga pulang dari tempat duitnya banyak. Amin. Yang aminnya kenceng ketahuan gak punya duit. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadilatil mukarram yang sama kita muliakan, abang kita bersama Mas David Halik, kita doakan beliau diberikan kesehatan, amin. Amin. Berkah umurnya, amin. Amin. Dan terus memberikan pancaran kesejukan buat kita semua, amin ya robbal Alamin. segenap para ulama, para tokoh masyarakat, para kiai dimanapun berada, khususnya jamaah yang ada di Masjid Nurani. dan para pemirsa dimanapun berada dalam program Cahaya Hati Indonesia. Mudah-mudahan kita semua dalam keberkahan dari Allah, amin ya robbal Alamin. Bu, Ya. bu, Ya, ya, ya. bu, Ya, ya. sayang sama anak. Kadang orang tua sayang sama anak karena sesuatu, betul apa betul? Ada juga enggak sayang sama anak karena sesuatu, betul apa betul? Ini semua sudah dinyatakan dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Idz qala Yusufu li abihi ya abati ahabba asara kaukaba wa samsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Betul betul? Dulu Nabi Yusuf pernah cerita kepada Nabi Yakub. Sama siapa, Bu? Nabi Yakub. Apa ceritanya? Nabi Yusuf pernah bermimpi. Apa mimpinya? Ternyata ada 11 daripada bintang sujud kepada Nabi Yusuf. Matahari sujud kepada Nabi Yusuf. Begitupun bulan sujud kepada Nabi Yusuf. Betul betul? Lalu Nabi Yakub membicarakan kepada Nabi Yusuf, jangan kau ceritakan kepada siapapun pemimpi ini, karena ini adalah pilihan di mana Allah memilihmu sebagai nabi. Alhamdulillah. Dalam kitab Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya saat ketika cerita ini disampaikan, lalu siapa? Istri dari Yakub itu mendengar dan menceritakan kepada saudara-saudaranya. Akhirnya Bunyamin dengan saudara-saudaranya tahu, sehingganya dengan demikian ada pembedaan antara memperhatikannya seorang Nabi Yakub kepada Yusuf dengan Bunyamin dan saudara-saudaranya berbeda, dan ini menimbulkan adalah apa? Keirian kepada saudara-saudara Nabi Yusuf. Itulah yang terjadi belakangan ini. Banyak orang tua gara-gara yang satu anaknya nurut, yang satu anaknya kagak nurut, kadang-kadang beda kasih sayangnya. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Kalau sama yang tua kayaknya cuek aja. Ada yang begitu? Ada? Ada. Kalau sama yang bungsu kayaknya sayang banget. Ada yang begitu? Ada? Ada. Mana orangnya? Bu, Ya. Bu, kadang-kadang hal itu tanpa kita sadari, tanpa kita persoalkan, tapi ternyata itu jadi masalah besar dalam mental anak-anak kita. Betul apa betul? Seolah-olah anak kita punya rasa orang tuanya cuma sayang sama kakaknya, orang tuanya cuma sayang sama yang pertama, tapi yang kedua, tapi yang ketiga tidak pernah diperhatikan oleh orang tuanya. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Gara-gara yang tua sering ngasih duit, yang kedua belum kerja. Gara-gara yang tua udah sukses, yang kedua belum punya kerjaan, diomong begini sama anaknya. Kalau jadi anak tuh kayak empok lu, kayak abang lu, dia mah sukses, dia mah kaya, dia mah punya duit, dia mah membagi sama saya, tapi engkau nggak kerja. Ada yang begitu? Ada? Anak kalau dibegituin sakit apa kagak? Sakit apa kagak? Orang tua nggak boleh begitu, betul-betul. Kata Nabi, ittaqullah wa'adilu baina auladikum. Ini Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Bertakwa engkau kepada Allah dan adil kepada semua anak-anak. Bu,
Bu, begitulah kita kepengen. Maka kalau kita adil sama anak kita, sayang kita enggak kurang sama anak kita, sayang kita membaginya sama anak kita, sayang kita enggak pernah hitung-hitungan sama anak kita, besok anak kita pun enggak hitung-hitungan sama kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Kan ada orang tua giran sakit, bu, anaknya tega banget nggak ngurusin. Ada yang begitu ada? Kita kudu muasabah, mungkin dulu kita kurang perhatian sama anak kita. Bener enggak? Bener enggak? Jangan bedain kasih sayang karena mereka butuh senyuman orang tuanya, butuh perlakuan baik orang tuanya. Ada satu anak yang nomor satu orang tuanya lembut banget, tapi sama yang kedua orang tuanya kasar banget. Ada yang begitu? Ada? Yuk, kalau pengen anak kita soleh, anak kita baik, sebagaimana lihat Nabi Yusuf dalam pelajaran ayat 4-7, luar biasanya. Begitupun beliau diuji, bahkan mau dibunuh, bahkan disakiti oleh saudaranya, tapi tetap Nabi Yusuf akhlaknya mulia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga ini pun menjadikan sebab kalau kitanya baik, anak-anak kita jadi anak-anak yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Ustadz. Siap guru. Semangat banget. Iya guru, soal ngeliat ibu-ibu cerah-cerah banget nih. Ya Allah. Bu. Berapa kali pakai make up itu? Bu, ada yang ngerasa mirip sama yang diceritain tadi sama Ustadz, kisah Nabi Yusuf? Ada yang begitu ada? Ada. Sekarang siapa yang mau nanya? Silakan angkat tangannya. Siapa yang mau nanya? Waduh, banyak banget ini. Silakan yang mau nanya mana tadi? Mana yang mau nanya? Oh ini, ya silakan Ibu. Namanya, pertanyaannya apa? Nama Ibu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Imah dari Majlis Taklim Al-Barkah Kranji. Ya. Saya mau bertanya Pak Ustadz, ada saudara saya yang merasa kasih sayang dari orang tua itu kurang. Padahal menurut saya sih semua sama. Karena kita bersaudara banyak Pak Ustadz, jumlahnya 12 orang. 12 orang. Anaknya? Ya, anaknya bapak saya 12 Bapaknya orang. anaknya 12 orang. Tapi salah satu saudara saya ada yang merasa kurang perhatian katanya. Tapi menurut saya sebenarnya sama. Itu terlalu tertumpah kepada saya. Saya bingung ngomongnya, udah dijelasin enggak ada kayak gitu. Tapi masih terus gitu. Iya. Tapi sebenarnya semua sama. Itu mestinya gimana ya Pak Ustadz solusinya? Ya mohon biar otak saya bisa menjelasin pada saudara saya. Maaf, itu saudaranya kakak apa adik? Adik. Oh iya. Terus? Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu Ima, silakan Ustadz Fadil. Baik, Masya Allah, tabarakallah Bu. Memang ada masa di mana kita nggak pernah merasa cukup. Betul? Ada orang tua yang memang dalam gambaran dia sudah bagaimana berusaha memberikan yang terbaik kepada anaknya. Tapi ada Allah menguji anak itu nggak pernah syukur dengan apa yang dikasih sama orang tuanya. Betul? Tapi oleh karena itu sehingga bagaimana caranya agar kita tetap menjadi orang tua yang baik. Yang pertama, bagaimanapun keadaan anak kita jangan pernah kurang sayang kita kepada mereka. Ya Pak ya. Salah satu diantaranya komunikasi. Perhatian itu satu sama lain adalah sama. Walaupun kadang anak itu beda. Ada yang karakternya ini, ada yang karakternya itu. Setiap anak terlahir dengan beda karakter tapi dengan darah yang sama. Betul? Tetaplah jadi orang tua yang baik buat semua anak. Manakala ketika ada anak yang kurang dengan apa yang menjadi hal perhatian kita kepada mereka, coba tanyakan dengan muasyarah bil ma'ruf, dengan cara-cara yang baik.
Jangan lalu ketika dia tersesat dengan pemikirannya seolah orang tuanya tidak peduli, seolah orang tuanya tidak sayang. Padahal begitu banyak kasih sayang orang tua, maka apa yang harus dilakukan? Anaknya, yang kakaknya atau adiknya harus memberikan pengaruh positif kepada saudaranya. Betul betul. Bagaimana contohnya? Mak kayaknya nggak sayang sama saya. Enggak begitu deh. Mak tuh sayang banget. Dia itu kalau lu nggak ada khawatir, mikirin, doanya nggak kurang-kurang. Ah kayaknya beda, nggak beda. Rasa adik aja yang salah, betul-betul. Itu yang harus diluruskan sebagai keluarga. Kita sebagai saudara harus meluruskan. Kalau kita mampu meluruskan saudara kita, maka insya Allah keluarga kita akan dijaga oleh Allah. Amin ya robbal. Nah, jadi ibu sering-sering nasehatin, lurusin, kasih frekuensi yang baik. Amin. Terima kasih. Ya Begitu ya Bu. Iya, makasih banyak Ustadz. Bu. Bu. Kadangkala kalau kita jadiin orang lain sebagai tolok ukur kita, ya bahkan saudara kita sendiri, kita jadinya orang yang gak bersyukur. Betul apa betul? Karena orang lain di kacamata kita, akhirnya kita ngeliat orang lain lebih mulu. Betul apa betul? Betul, kalau kita lihat saudara kita yang sukses, kitanya enggak, pasti kita ngerasa ini orang pasti beda sama kita. Padahal lahir sama, ini sama. Padahal nasib orang kan beda-beda, iya Bu ya? Nah makanya kalau saya selalu nanemin sama diri saya, Kiai, diajarin sama guru kita Kiai, ya gak usah ibu nasihatin lagi, justru tiap masing-masing kita kan udah dewasa. Banyak-banyak bersyukur, berapapun yang didapetin bersyukur. Banyak-banyak buat baik mau orang tua, insya Allah rezeki kita akan bertambah. Baik sama saudara, gak bisa pakai uang, pakai tenaga. Kita kakak yang punya rezeki berlebih, jaga mulut, jaga sikap. Ya tolong saudara, bantu, jangan pernah nyebut. Lo kemarin udah gue bantu, kemarin minta bantuan lagi. Jangan, bantu aja, betul ya Ustadz ya? Iya bantu aja terus, nggak usah ngomel. Orang lain aja yang jauh kita bantu, ya Bu ya? Iya, itu dia. Ya udah oke, nanti kita lanjut lagi. Mudah-mudahan introspeksi buat kita semua, termasuk juga buat saya. Sama-sama kita istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Tema bahasan kita adalah mengenai bagaimana perasaan anak yang selalu merasa dibedakan. Dan kajian tafsir yang kita bahas adalah surah Yusuf. Ngomong-ngomong soal surah Yusuf, dan hadir bersama kita kalau tadi adalah Ustadz Abe Gifran, sekarang di segmen kedua sudah ada Ustadz yang namanya sama dengan surahnya, yaitu Ustadz Erik Yusuf. Pak Doktor, Ustadz Dr. Erik Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabar Pak Dokter? Sehat Pak Dokter? Alhamdulillah. Ustaz David. Ini senang hari ini bisa ketemu langsung. Setelah kemarin wisuda saya lihat ya. Alhamdulillah. Selamat sekali lagi, ikut membanggakan karena di kalangan ustadz-ustadz muda ya Ustadz termasuk jadi inspirasi kami semua untuk terus serius belajar ya,
dan alhamdulillah bisa mendapatkan gelar doktor. Bukan doktor honoris causa loh, ini serius loh beneran dokternya. Kita doakan juga nanti Ustadz David Khalid ini juga segera dokter nih. Ini sedang ngambil S3. Amin, amin. Amin, alhamdulillah. Amin, amin insya Allah. Makasih Jadi, banyak Pak Dokter. Program Cahaya Hati ini penuh dengan dokter-dokter. Amin, 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 amin ya Allah, amin. Pak Dokter, izin tadi di segmen pertama sudah dibahas mengenai surah Yusuf. Ya. Tadi dari ayat 4 Ya. sampai ayat ke-7, di mana di sana bercerita tentang ya pada saat Nabi Yusuf ya menyampaikan kepada ayahnya Nabi Yakub ya, tentang mimpinya. Dan Nabi Yakub menyampaikan, jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu yang pada siapapun tentang mimpi ini. Silakan Ustaz, bisa melanjutkan, Fadol. Baik, bismillah. Salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Ini karena surahnya surah Yusuf ya, jadi saya jadi lebih semangat nih. Karena ibu saya juga itu bacain terus surat Yusuf ketika hamil saya. Dan sudah bersiap kalau ini memang betul putranya ini yang lahir laki-laki namanya Yusuf kan gitu. Dan alhamdulillah jadilah Yusuf yang ini. Yusuf yang ini tapi beda ya. Ini Yusuf yang baper kegeeran. Nah kalau kita bahas langsung nih ya yang di rumah juga. Tadi kan ayat 4 sampai 7. Ya. Nah kalau kita di ayat 8 ya, it's qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalim mudhin. Nah, ini artinya sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri, kata saudara-saudaranya. Padahal kita ini adalah satu golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Ini kata saudaranya. Saya mau tanya dulu nih. Ini supaya kenal Yusuf. Yang ini Yusuf, tapi bukan Nabi Yusuf ya. Tahu surat Yusuf kan? Ayat ini. Saya pengen tahu dulu. Sebetulnya anak-anaknya Nabi Yakub ini berapa bersaudara? Ayo, Ibu berapa bersaudara? 12. 11, 9. Ini ada door prize nih, jangan-jangan handphone 2 pintu nih kayaknya nih. Banyak orang bilang 12 bersaudara ya. Padahal kalau kita lihat itu 13. 13 bersaudara, 12 laki-laki, 1 betul 1 akhwatnya namanya Dinah. Nih gini ya. Nabi Yakub itu istrinya 4. Sudah, jangan kemudian ngangguk-ngangguk pengen. Ini buat Nabi Yakub, bukan buat Nabi Daud. Bukan Daud. Daud. Jadi istrinya ada berapa? 4. Ada 4. Ada Lea, ada Rahel, ya, ada Zilfa, ada siapa lagi? Halna. Nah, Nabi Yusuf dan Bunyamin itu dari istri yang namanya Rahel. Nah, yang 2 lagi dari yang Zilfa. Zilfa ini budaknya yang Lea dan Halfa ini budaknya dari Rahel. Ini yang ini 2, 6 nih. Yang Lea itu ada 7, 6 laki-laki, 1 perempuan. Nah, dianggap bahwa kok Nabi Yakub ini lebih sayang ke Nabi Yusuf. Ya, sama Bunyamin. Kenapa? Sebetulnya ketika yang namanya istri Nabi Yakub ini, Rahel ini melahirkan Bunyamin, beliau ini wafat, meninggal. Karenanya perhatian khusus dari yang namanya Nabi Yakub lebih ke Yusuf. Karena nggak ada ibunya gitu loh. Sementara Bunyamin masih kecil sekali. Ya, nah itulah yang dirasakan oleh saudara-saudaranya, bahwa kenapa sih kok dia, kenapa sih bukan kita, gitu. Nah selain itu memang Nabi Yusuf ada kelebihan dari sisi spiritualnya, gitu. Itulah yang membuat
Nabi Yakub ini bisa melihat dan bisa memahami bahwa Allah akan memberi amanah yang besar kepada Nabi Yusuf. Itu intinya, ya, makanya merasa itu. Tapi apakah benar para ulama menafsirkan, ya, memahami bahwa tidak, yang namanya Nabi Yakub tidak kemudian pilih kasih. Enggak, semua anak-anaknya ini diperhatikan dan disayangi. Tetapi memang ada kecenderungan yang lebih khusus karena tadi ibunya Nabi Yusuf dan Nabi Bunyamin ini meninggal saat melahirkan. Nah, disinilah jadi kita itu harus memahami orang tua, ya, bagaimana memberikan pemahaman kepada anak-anak kita bahwa semuanya mendapatkan kasih sayang yang sama. Harus seperti itu. Semuanya mendapatkan kasih sayang yang sama. Tetapi harus diberi pemahaman bahwa kenapa sih dia itu diperhatikan khusus dalam hal apanya. Yang lain diperhatikan khusus dalam hal yang lainnya. Karena masing-masing anak itu kan insya Allah juara semuanya. Masing-masing anak itu semuanya spesial, betul nggak? Betul. Iya, jangan kemudian kita meminta yang namanya ikan untuk memanjat pohon. Karena sampai kapanpun yang namanya ikan, kalau dibandingkan dengan monyet yang manjat pohon, pasti kalah, betul nggak? Betul. Nah, jadi jangan biarkan ikan itu disuruh memanjat pohon. Jangan juga kemudian yang namanya yang manjat pohon kera disuruh berenang nyelam, kan susah, ya. Nah, begitulah orang tua, apalagi di sini nih. Wah, ibu-ibu, ini ibu-ibu apa teteh-teteh di sini nih? Ibu-ibu, ya. Ibu, udah langsung aja yang depan teteh-teteh katanya. Apalagi ibu-ibu yang di sini semuanya sebagai Madrasatul Ula, sebagai sekolah yang pertama untuk anak-anaknya, mesti kemudian memahami bahwa tidak semuanya harus jago matematika, begitu loh. Tidak semuanya harus jago yang namanya fisika, enggak. Tetapi masing-masing punya keunikan. Itulah yang membuat insya Allah, ya, anak-anak kita itu merasa ketika dia punya satu spesialisasi atau keutamaan atau kabisa yang lain, misalnya kan kadang-kadang yang seni ini nggak diperhatiin, ya. Kayak Ustadz Nafid ini jago acting kan, gitu. Wah, ini harus matematikanya bagus katanya. Alhamdulillah kalau Ustadz udah actingnya jago, matematikanya juga jago juga kan gitu. Tapi kalau enggak, ya enggak apa-apa. Yang penting khairun nasi anfa'uhum. Yang penting adalah anak kita bisa memberikan manfaat, ya, kepada orang-orang yang banyak. Itu kuncinya, makanya indikatornya atau suksesnya jangan hanya 1-2 hal yang sifatnya tadi matematik saja, fisika saja. Tapi juga ada yang main bolanya, yang kemudian jago olahraganya dan lain-lain. Ya? Paham ya, insya Allah ya. Ini waktunya di depan saya sudah pertanyaan katanya gitu. Padahal saya mau sampai mabit kita nih tadinya ya. Silakan. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Makasih, Masya Allah. Bu, saya mau protes sama Ustadz Erik. Ya, tadi waktu ngomong ikan ke ibu-ibu, waktu bilang tadi suruh monyetnya lihatnya ke saya. Saya tadinya mau bicara gitu, tapi di TV bercandanya kalau saya bilang monyet yang itu kan bahaya kan gitu. Baik Ustaz. Bu, siapa yang mau nanya? Silakan. Iya, silakan Ibu. Ya, baik, yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Haja Sudasi dari Taklim Ajikra. Saya ini minta solusinya Ustadz. Saya punya anak 3. Putri saya yang pertama dari kecil, kita anak 3, dari kecil saya ajak untuk kenal agama sampai dewasa ya. Tapi pas yang pertama ini, pas mulai kerja itu sekarang sering membangkang. Jadi apa kata orang tua tuh nggak pernah didengerin, lebih denger kata teman. Sampai ketipu, sampai apa. Jadi si saudara juga ngasih solusi, udah pernah ketipu, kenapa nggak jadi pembelajaran biar ada berubahnya gitu, masalah sholat, masalah
apapun termasuk jodoh ya Ustadz ya. Jadi saya minta solusinya, kita sebagai orang tua udah ikhtiar, udah doa, tapi Allah bukan marah sama Allah Ustadz ya, tapi belum mengabulkan. Jadi si anak itu masih belum bisa dikasih tahu gimana caranya, solusinya Ustadz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini juga solusinya ada di surah Yusuf ayat selanjutnya nih 18 kalau nggak salah. Fasobrong jamila. Nah jadi mesti sabar yang cantik, sabar yang indah, sabar yang insya Allah sabarnya ini dilandasi dengan apa? Dengan keyakinan bahwa insya Allah solusinya nanti Allah pasti akan berikan, ya kan? Nah tapi begini, seringkali orang-orang tua melihatnya ke yang tua-tua ya. Itu merasa apa? Terlalu menggurui gitu ya, karena memang orang tua kan, terlalu kemudian judgmental atau langsung mengambil keputusan bahwa, nah kamu ini salah begini. Nah itulah yang kadang-kadang anak-anak muda, nah, lihatnya ke yang muda-muda. Anak-anak muda ini merasa bahwa tuh kan, kalau orang tua saya, ibu saya, ayah saya selalu begitu. Percuma ngomong sama mereka mah. Jadinya mereka ngomong sama siapa? Sama teman-temannya. Iya kalau temennya itu Ustadz David. Kalau temennya yang nggak bener, nauzubillah min dzalik, bisa dia nanti ke bawah-bawah, ya nggak? Nah karenanya apa? Karenanya kita harus memupuk komunikasi yang baik dengan anak. Ingat, wa isqalu luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladumul azim. Ayat ini itu menegaskan bahwa Luqman ini ya'izuhu wahzun, memberikan yang namanya nasihat dengan cara kemasan yang baik. Yang didorong ya bunaya, yang didorong dengan apa? Rasa kasih sayang, ibnu, sini sayang. Dengerin ya. Nah, kalau penyampaiannya dengan sini Dena, kamu punya masalah apa? Nah, jangan tuh kan kata ibu juga, jangan gitu. Itu nanti langsung memisahkan bahwa saya yang benar, kamu yang salah, saya hakimnya, kamu terdakwanya. Betul nggak? Jangan begitu, tapi ayo kita sama-sama, adek punya masalah apa, yuk sama-sama kita pikirin solusinya. Betul nggak Bu? Betul nggak? Kalau begitu kita lebih seneng, anak kita lebih seneng dibersamai. Kita pikirkan kalau sepengalaman ibu, begini. Ibu makan dulu, ya itu dulu. Makanya gimana yang zaman sekarangnya ya nak? Jadi diajak ngobrol, diajak diskusi. Tetapi juga dimasukkan beberapa hal yang solusinya itu adalah solusi-solusi nilai-nilai moralitas atau nilai-nilai akhlak yang tidak melanggar syariat. Ya. Jadi gini, kalau Nabi contohinnya begini nih nak. Supaya pintu langit terbuka, turun pertolongan Allah. Kata Allah tuh wa may yattaqillah yaj'alhu mahrazan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Adek sekarang coba usaha supaya begini, jangan lupa sholatnya, jangan lupa tahajudnya, yuk kita saum sunnah, yuk kita sodakoh, mudah-mudahan apa? Allah kasih yang namanya solusi dari masalah yang sesulit apapun. Dan masalah rizki Allah akan datangkan dari arah yang tidak terduga. Insya Allah. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, bagaimana sudah terjawab? Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak ya Ustadz. Jadi kalau ngomong sama anak ya Bu ya. Bu. Anak itu kan dari dalam kandungan ibu, dari rahim. Ngomongnya pakai hati. Betul. Bukan pakai nafsu, bukan pakai akal, tapi pakai hati. Apalagi jangan ngomong pakai ngotot. Ngomongnya pakai hati. Insya Allah pasti cepet langsung dapat ya saja. Insya Allah. Insya Allah. Baik, kita akan bagi-bagi hadiah ya, akan berbagi keberkahan ya. Setelah ini akan berbagi keberkahan ya, Luwak White Coffee bersama dengan Ustadz Abe Gifran. Tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati
Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, boleh saya pantun? Boleh. Makan roti dicampur sayur berkuah. Saatnya white coffee berbagi berkah. Alhamdulillah. Nah kali ini Masya Allah kita akan berbagi kebahagiaan dan berbagi berkah bersama white coffee. Tentunya ibu-ibu semua pasti di sini udah siap-siap mau jawab pertanyaan. Siap apa belum? Siap. Udah siap apa belum? Siap. Jawabnya belum kompak. Udah siap dapat hadiah? Siap. Udah siap dapat berkah? Siap. Jangan lupa dipotong pajak, oke? Baik, saya mau lihat siapa yang paling tinggi angkat tangannya. Berarti itu yang ke depan untuk mendapatkan kesempatan hadiah dari white coffee. Siap Bu? Siap. Ada yang mau jawab pertanyaan saya? Siap, tangannya ke atas? Siap. Nah mana nih, wah tinggi banget. Wah kayaknya wangi-wangi nih. Oh ini dia, ibu yang di depan pakai baju biru. Silakan, silakan, silakan. Nah. Silakan Bu. Nah, mau ngapain itu? Udah ketawa aja dia. Silakan ini mic-nya Bu. Sehat? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, assalamualaikum lagi. Balik ya. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Ibu Siti Khadijah Ibu Siti Khadijah. dari Majelis Taklim Nurul Iman, Keranji. Masya Allah, ini ternyata istrinya Rasulullah. Dari Majelis Taklim Nurul Iman, Nurul Iman. Daerah mana itu Bu? Keranji. Keranji. Sering nyaksiin atau nonton Cahaya Hati Indonesia? Iya. Masya Allah. Mimpi apa hari ini Ibu bisa mau mudah-mudahan dapat hadiah dari white coffee? Udah mimpi nggak semalam? Enggak. Enggak, siap. Udah gue nanya ya. Oke Bu, pertanyaannya siap ya Bu ya. Pertanyaannya dari materi yang tadi saya sampaikan kepada para jamaah semua. Di antara yang pertama nih pertanyaannya. Siapa nama saudara Nabi Yusuf yang mencelakai Nabi Yusuf? Nah. Insya Allah Bunyamin. Wah Bu, bagaimana jawabannya Bu? Benar apa enggak? Benar apa enggak? Jawabannya benar, alhamdulillah. Oke, kita kasih hadiah dari white coffee. Jangan lupa hadiahnya dipotong pajak. Lihat situ. Mudah-mudahan kita semua berkah. Jangan lupa sambil nonton dan kita menikmati dan minum white coffee. Insya Allah berkah buat kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Bu. Ya. Bu. Ya. Semangat semuanya. Sekarang siapa yang mau curhat? Angkat tangannya. Waduh, masalahnya banyak banget ini Ustaz. Mungkin yang paling pojok dulu sebelah sana saya kasih kesempatan. Silakan Ibu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Mulyaningsih. Saya mau curhat, Ustaz. Keluarga saya ada 7. Ya. Cuman adik saya yang nomor 6 sama nomor 7 tuh nggak akur. Oke. Orang tua udah nggak ada. Orang tua Jadi udah nggak saya sebagai kakak. Ibu kakak keberapa? Saya nomor 4. Nomor 4. Ya. Ya itu aja Ustaz curhat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Itu 6-7 sering nggak akur. Biasanya nggak akur, masalahnya soal apa? Masalah sepele aja sama masalah anak gitu. Soal anak. Main sama anaknya. Jadi gara-gara anaknya si anak nomor 6 sama anak nomor 7 bertengkar. Ya. Ibu bapaknya ikut bertengkar juga. Ini adik kakak ikut Iya, bertengkar adik juga. kakak saya emang gak akur, Gitu. satu rumah. Satu rumah. Oh, tinggalnya bareng. Bareng. Oh, ibu tinggal di? Saya tinggalnya di belakang, gak satu rumah. Oh, enggak satu rumah. Terus Iya. suka curhat ke ibu nggak? Ngobrol ke ibu nggak? Adik saya yang nomor 6 memang begitu Pak, adatnya keras. Oh. Gitu. Jadi keluarga yang lain juga sama dia tuh kayaknya takut gitu. Oh gitu, takut sama yang nomor 6. Iya. Ibu pernah coba nengahin nggak? Ya saya nengahin juga kayaknya gak masuk ke dianya, adatnya keras. Oh, pernah nyoba tapi? Iya, malah sayanya ini nama adik saya. Gitu. Kakak yang lain pernah coba ngomongin juga? Sama, kayak gitu juga Pak. Sama? Iya. Oh gitu. Jadi yang ada nomor 6 inilah yang sering jadi masalah. Iya. Gitu. Oh gitu. Jadi pertanyaannya adalah curhatannya gimana nih buat ngadepin adik-adik yang suka bertengkar, Iya. terutama yang nomor 6. Iya. Gitu. Ya Bu ya. Iya. Bu, Ya, Bu. Ustaz. yang 6 laki-laki perempuan. Laki. Laki. Adik saya nomor 7 juga laki. Laki juga. Iya. Oh gitu. Ya udah. Kalau gitu kayaknya kalau ngomongin masalah keluarga nih cocoknya Ustadz Abe nih kayaknya nih. Ustadz Abe silakan Ustadz Abe. Masya Allah. Curhatannya ibu nih tadi nih. Silakan. Baik, Bu Ningsih sehat ya. Alhamdulillah, Baik, Ustaz. Bapak Ibu semuanya, tak ada orang tua yang pengen ngeliat anaknya berselisih, bener nggak? Dalam keadaan orang tua masih hidup, dia terus berusaha jadi orang tua yang baik. Dia terus berusaha pengen anaknya tercukupi. Dia terus berusaha jadi orang tua yang sempurna. Tapi ada satu hal yang membuat seorang orang tua ketika telah meninggal dunia, kalau ibu boleh cek, dia akan menjerit, dia akan menangis, dia akan terus merasa bersalah kalau ketika dia lihat anak-anaknya bercerai-berai. Tak ada orang tua yang tenang. Sebab ketika dia meninggal dunia, dalam kuburnya bicara, ya Allah, saya nggak pernah didik anak saya, sering berantem. Yang tua ngerendahin yang muda ngelawan yang tua. Padahal tuh orang tua udah nasihatin banget. Kita nggak punya siapa-siapa di hidup ini, yang kita cuma punya saudara. Maka minimal saudara dengan saudara itu adalah apa? Saling ngelindungin, saling nyayangin, saling bisa ngejaga. Kalau ada di antara saudara satu dengan saudara yang lain, lalu mereka berantem, mereka berselisih, betapa amat sangat sedih yang jadi orang tua. Betul tidak? Nah ini yang harus jadi renungan. Ibu Ningsih sampaikan kepada kita punya saudara. Salinglah kita memaklumi dengan bagaimana karakter saudara kita masing-masing. Apalagi dikatakan tadi sama Ibu Ningsih, memang adik kita ini keras. Kenyataan dalam hidup kita punya saudara kadang keras. Mengalah bukan berarti kalah. Betul? Apalagi hidup satu rumah. Yang kadang hidup satu rumah itu beda kepala, beda keinginan, beda harapan, juga beda kesenangan.
Tapi ketika kita dituntut sama-sama harus melindungi, maka di situ harus dibangun rasa sabar, harus dibangun rasa dewasa, harus bisa dibangun rasa menghargai. Nggak akan mampu bisa saudara kita menghargai kita kalau kita nggak mampu bisa menghargai saudara kita. Maka ketika kita paham akan karakter dari saudara kita, belajarlah memaklumi, belajarlah ikhlas, belajarlah ridho. Maka ketika orang hatinya ikhlas, hatinya ridho, apapun yang terjadi dia akan lihat bahwa itu adalah darah saya. Dia akan lihat dan timbang-timbang lagi, dia adalah adik saya. Dia akan hadirkan kasih sayang. Kenapa? Karena dia tahu kalau bukan kakaknya yang sayang siapa lagi, kalau bukan adiknya yang ngelindungin siapa lagi. Maka di sini harus ditumbuhkan rasa kesadaran untuk adalah apa? Jangan bentar-bentar baper sama saudara. Betul apa betul? Betul apa betul? Coba cek kalau nanti yang sakit kita sakit, yang nolong orang lain apa saudara? Saudara. Kalau kita kesusahan, apa orang lain dulu yang nolong atau saudara? Saudara. Maka kalau saudara akan kesempatan nolong kita, kita kudu ngukur diri. Betul apa betul? Kita kudu sayang sama saudara kita. Mudah-mudahan dengan kita sayang sama saudara, kita sadar bahwa itu bagian dari darah kita. Kita bisa dewasa dalam menghadapi segala persoalan. Maka moga-moga itu tidak menjadikan perpecahan. Amin. Satu konsepnya, mengalah belum tentu kalah. Mudah-mudahan mengalahnya kita menjaga keluarga kita. Amin. Amin. Begitu kira-kira. Terima Mas kasih Davi. banyak Pak Ustadz Habib Gibran. Bu, udah terjawab ya Bu ya. Ya, bayangin muka keluarga, bayangin muka orang tua tadi yang udah nggak ada. Pasti orang tua kita nggak pengen kita terpecah belah, tercerai-berai. Begitu ya Kiai? Betul. Masya Allah. Silakan, ada yang mau bertanya, angkat tangannya. Yang mau bertanya, silakan. Mana nih? Mana? Ya, mana tadi? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Afrida Nur Aziza. Saya ingin dari Majelis Taklim Nurani, saya ingin bercurhat dengan keadaan. Sepertinya saya mempunyai keluarga, saya udah berpunya keluarga, tapi keluarga itu seakan-akan merendahkan saya, sedangkan saya tidak melakukan apa yang mereka katakan. Seperti itu. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Saudara, adik, saya mempunyai adik keluarga dan adik ipar itu selalu memandang saya dengan tidak baik, sedangkan saya berusaha untuk menjadi lebih baik untuk keluarga saya sendiri. Begitu Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz solusinya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar ya Mbak ya, sabar ya. Ustadz Erik, ini masalah keluarga ya dalam pernikahan. Ada adik ipar, ada kakak ipar ya, ini ngerasa pihak iparnya selalu ada perasaan seolah-olah adik iparnya merendahkan beliau. Mungkin juga dirasakan sama pemirsa yang ada di rumah, perasaan ini hampir sama. Kira-kira harus bersikap seperti apa jika mengalami seperti ini? Silakan Ustaz. Baik ya, Ibu tadi kita tentu prihatin ya terhadap permasalahan-permasalahan keluarga, apalagi ada di dalam keluarga kita yang kemudian satu dengan yang lainnya itu tidak akur, bahkan tadi ya selalu menyalahkan atau saling menyalahkan. Seringkali hal-hal seperti ini terjadi karena ada yang namanya iri ya, iri hati, dengki atau hasut gitu ya. Yang kemudian ya itulah ada yang namanya allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Nah, karenanya setiap dari kita ya harus terus melindungi diri kita tuh dari bisikan-bisikan
ya, yang tentunya yang namanya syaiton ini selalu ingin namimah, mengadu domba, selalu ingin menimbulkan konflik, ya, bikin masalah selalu. Nah, jadi masing-masing ini harus pertama menjaga diri. Nah, yang kedua, kita itu diajari untuk apa? Untuk tabayun, untuk klarifikasi, untuk selalu menyatakan bahwa ketika kita salah, salahnya di mana? Takut kita ini nggak sadar. Makanya ada tradisi yang paling bagus ya, yang kalau kita lihat kenapa kita itu sebelum masuk bulan Ramadan maaf-maafan, setelah bulan Ramadan maaf-maafan, ya kan? Bahkan sedikit-sedikit kita minta maaf, jangan minta maafnya cuman sedikit-sedikit. Jadi banyak sekali saya punya teman yang kalau ketemu itu diawali dengan apa? Karena saya orang Sunda, ketemu teman dia selalu mengawali dengan aduh hampura. Mohon maaf, selalu begitu, di depannya selalu begitu. Kebiasaan yang kemudian saya menjadi, aduh ini orang selalu mengedepankan yang namanya maaf. Karena boleh jadi sadar atau tidak sadar dia itu kemudian membuat kita menjadi gak enak hatinya kan gitu. Nah kalau secara akhlak kita diawali dengan akhlak yang tadi, dengan selalu mawas diri, hati-hati, takut kemudian membuat saudara kita atau ipar tadi orang-orang itu tersakiti. Nah yang kedua adalah jika seandainya kita merasa bahwa ini orang kayaknya kok kesel sama kita, kita harus tabayun. Harus kemudian mengklarifikasi. Kakak atau adik, aduh mohon maaf ya kalau seandainya saya ini salah. Mohon dimaafin, tolong ditegur. Saya mah orangnya kadang-kadang suka gitu tuh, suka nggak tahu adab. Jadi harus ditegur gitu. Nah itu dibuka seperti itu. Dan kalau seandainya iya ada, nah disitulah kita muhasabah, kita memperbaiki diri. Untuk apa? Untuk ku anfusakum wa ahlikum naro tadi. Supaya apa? Supaya kita dengan keluarga itu menjauhkan diri kita dari perselisihan yang membawa ke api neraka. Kan begitu? Ya, jadi intinya tadi beberapa langkah-langkahnya selain ke orang lain, ke kita dulu. Ke kita dulu. Untuk apa? Untuk bisa menghidupkan maaf. Untuk bisa berani minta maaf dan juga berlapang hati untuk memberikan maaf. Kira-kira seperti itu ya, insya Allah. Masya Allah. Pak, ya maafin ya, maafin. Liatin orangnya apa yang dia lakuin setiap malam ada orang nyakitin kita. Liatin, bayangin orangnya apa yang dia, ya Allah aku maafin dia ya Allah. Ridho, aku ridho ya Allah, aku ridho ya Allah. Insya Allah hatinya lembut. Insya Allah kita juga lembut hatinya. Ya insya Allah. Baik, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjut lagi tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadan Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil Alamin, kita kembali lagi di program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Bu? Ya. Masih semangat? Masih. Siapa yang mau curhat? Saya. Sabar dulu. Ibu-ibu kalau udah dipancing curhat, bawaannya pengen curhat aja. Coba
kita kasih kesempatan sama teman-teman yang ada di rumah atau ibu yang di rumah, bapak-bapak, rekan-rekan semuanya boleh curhat melalui sosmed. Kita lihat dulu yang udah curhat melalui sosial media, ini dia nih, silakan. Kita baca sama-sama curhatan sosmed. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bagaimana sikap kita sebagai orang tua jika anak yang pertama selalu merebut hak milik adiknya padahal sudah dibagi rata dan sama? Waduh, Ustadz, mungkin ini pertanyaan pertama sama Ustadz Abe. Silakan Ustadz Abe. Silakan Ustadz Abe. Dijawab dulu Ustadz. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Memang ini pelik ya Bu ya. Bu, ada kadang udah dibagi rata, tahu-tahu diambil lagi. Berasa bahwa saya kan anak pertama. Benar apa enggak? Kebutuhan saya kan banyak, betul apa enggak? Apalagi semuanya kalau enggak gua nih yang ngurusin lu dulu. Nah, lu enggak bakal hidup, betul-betul? Nah, Masya Allah, hati-hati Bu. Dulu Nabi pernah ketemu sahabat namanya Nu'man bin Bashir. Siapa Bu? Nu'man bin Bashir. Lalu ketika Nabi ketemu sahabat Nu'man ini, kata Nu'man kepada Nabi, wahai Rasul, aku berikan kepada anakku yang pertama itu orang yang selalu melayani dia. Dikasih baby sister, dikasih pelayan yang selalu ngurusin. Kata Nabi, apa engkau berlakukan itu kepada anak-anakmu yang lain? Tidak. Kalau tidak, jangan kau lakukan itu, kata Nabi. Oh, ini Nabi mengisyarahkan bahwa kita jadi orang tua harus adil. Nah, ketika orang tua sudah adil, maka anaknya pun harus sesuai dengan apa yang menjadi amanah orang tua. Oleh karenanya jangan pernah mau Bu kita makan harta yang bukan hak kita. Jangan pernah kita mengambil hak orang lain, apalagi adik kita, saudara kita. Mohon maaf, lantaran adik kita bodoh, nggak bisa ngapa-ngapain, dipinterin sama kakaknya, dipinterin sama yang lebih pinter. Maka sebetulnya orang yang minterin itu dia sedang akan mendatangi kebangkrutan yang Allah siapkan buat orang tersebut. Bila hak orang lain, kesenangan orang lain, apa yang menjadi hak orang lain lalu kita ambil buat kita, bukan malah jadi baik. Enggak akan pernah cukup orang yang rakus, betul apa tidak? Hidup enggak cuma di dunia. Apa yang hari ini kita ambil kepada hak orang lain, besok kita akan merasakan kebangkrutan yang paling besar saat ada di akhirat. Bila enggak kita bisa bayar dengan harta nanti di akhirat, enggak kita bisa bayar dengan tanah nanti di akhirat, apa balasannya kerugian yang kita buat kepada orang lain? Besok sholat kita, puasa kita, sodakoh kita, amal soleh kita yang nanti akan membayar dari hak-hak orang lain yang kita ambil di dunia. Kira-kira rugi enggak kita? Rugi apa enggak? Maka kalau rugi jangan suka ngerugiin orang lain. Kalau pengen untung di akhirat kudu ngasih untung orang lain. Ini mah kayaknya orang tua nggak ada seenak-enaknya. Nih amanah orang tua ini ada yang begitu ada? Ada. Kata orang tua bagian depan kontrakan 17 lantai buat gua itu amanah orang tua. Ada yang begitu ada? Lu mah ono aja no sawah yang belum dibangun. Ada yang begitu ada? Jadi jangan sewenang-wenang, hati-hati sama amanah, hati-hati sama hak orang lain. Kalau kita jadi orang jujur, insya Allah rezeki kita ini jadi barokah. Amin. Amin. Belum tentu yang banyak itu jadi berkah. Ya Bu ya, kita ambil yang punya kita, insya Allah itu yang membawa keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Kira-kira begitu Ustaz. Kalau misalnya wasiat dari orang tua itu nggak sesuai dengan hukum waris gimana Ustaz? Wah ini lebih berat. Tapi wasiatnya itu benar, maksudnya wasiatnya begini.
Udah bagi rata aja laki-laki sama perempuan. Semuanya bagiannya porsinya rata gitu. Kalau dalam Islam kan nggak gitu. Nah kayak gitu boleh nggak Ustadz? Ah begini ya Bu ya, kita atur dulu sebagai hukum Islam. Laki 1, perempuan setengah, betul tidak? Udah dibagi rata nih, orang yang anak lakinya bijak. Bijak banget sama adik-adiknya. Ini polanya harusnya gua 1, lu setengah, ini secara hukum Islam. Sudah saya terima, tapi saya sebagai adik, sebagai kakak pengen bagi adik. Jadi nggak apa-apa, sudah hukum Islamnya sudah selesai, saya sebagai kakak, saya pengen bagi rata sama adik. Cocok apa enggak begitu? Cocok. Enak apa kagak begitu? Enak. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Mana? Oke. Baik gitu ya Ustadz ya. Oke baik. Bu, jelas ya Bu ya? Jelas ya Bu ya? Jangan nanya lagi. Tadi nanya Ustadz, tanyain Ustadz gitu ya. Silakan, ada yang mau bertanya, silakan. Wah ini kayaknya mau curhat nih, mana? Silakan tadi. Ya, mana tadi, mana orangnya? Mana? Oh di depan, mana orangnya? Ini dia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnul Khotimah dari Majelis Taklim Fatur Rahman, dan saya ingin bertanya, dalam sebuah keluarga ada anak yang kurang diperhatikan orang tuanya karena orang itu bekerja. Bagaimana Pak Ustadz solusinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dokter. Baik. Sebelum jawab yang ini, saya ini paling kecil. Justru saya yang suka ngambil punya kakak. Mau nambahin. Oh iya. Ternyata ada pelakunya nih. Saya paling kecil nih. Ini kakak dibagi semua udah. Saya bilang kan saya paling kecil, ambil yang punya kakak. Oh iya benar. Terus kakak saya bilang, ya udahlah buat adek aja gitu. Iya enak ya. Enak kalau paling kecil begitu. Enak paling bontot gitu ya. Yang Ade, bontot. Ya? Nih Bu ya, gini. Kadang-kadang kita sebagai anak itu seringkali itu baperan ya. Kita pengen perhatian dari orang tua yang sesuai dengan apa yang kita mau. Ya, padahal orang tua itu sampai saya seumur begini nggak kering-kering tuh lisan orang tua tuh berdoa terus buat kita, ya nggak? Apa itu bentuk perhatian atau bukan? Nah, jadi perhatian itu bentuknya seringkali kita pengennya ditelepon gitu. Ya kan? Kita pengennya udah makan belum? Oh, kalau itu mah lain ya. Nah, gak semua perhatian kan harus seperti itu. Kadang-kadang kitalah yang ingin, kita gak diperhatiin. Beda nih, kalau si adek tuh diperhatiin sama orang tuanya begini. Kalau yang ini, karena orang tua itu lihat. Si adek itu harus kemudian terus dicerewetin karena dia pelupa. Kalau si kakak mah sekali ngomong selesai. Artinya apakah adeknya yang diperhatiin doang? Enggak, kakaknya juga, ya enggak? Nah hal-hal seperti ini seringkali kalau kita enggak paham, kita jadi merasa orang tua kita tuh beda-bedain perhatiannya buat kita. Ya kan? Kadang-kadang nih yang laki-laki dikasihnya lebih banyak dari yang perempuan. Kenapa? Karena yang perempuan mah juga udah ada yang ngasih lagi yang lain. Suaminya lah yang lain-lain. Misalkan ya yang laki-laki lebih banyak kenapa? Karena pengeluarannya lebih banyak. Ternyata untuk bayar segala sesuatu yang kebutuhan untuk keluarga juga misalnya. Nah yang begini-begini karena kita nggak kemudian tabayun klarifikasi. Kita nggak paham, akhirnya kita merasa kita dibeda-bedakan. Nah ini hal-hal kecil tetapi tadi bisa menimbulkan masalah besar. Nah karenanya apa? Kalau sudah begini ya insya Allah kita mohon sama Allah bahwa kita mah minta diperhatiin sama didoain sama orang tua saja itu tuh sudah cukup perhatian dalam bentuk doa juga.
Karena apa? Karena kita meminta biar Allah nanti yang mengurusi segala sesuatu yang kita butuhkan. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astagits aslih lisani kalau takilina nafsi torfatin walahila adim minan nas. Jadi kita minta Allah nih yang menghidupkan, yang mengurusi kita, yang merawat kita. Agar supaya apa? Kita diperlikan pertolongan sama Allah. Ya, sekejap mata kita nggak mau lepas dari pertolongan Allah. Nah, kalau Allah itu kasih lewat orang tua, lewat saudara, lewat sahabat, lewat teman, lewat apapun, tentu kita paham. Kita udah nggak jadi masalah lagi bahwa wah ini orang tua kurang perhatian, sahabat mah ke yang lain gitu, enggak. Karena segala sesuatunya yang kasih adalah Allah. Ya, kurang lebih gitu, kita pahamin aja. Kalau udah dipahamin, semua kita kembalikan ke Allah, mudah-mudahan lebih ringan kita. Insya Allah. Oh, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, jelas ya Bu ya? Insya Allah. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran itu hukumnya sudah jelas. Bicara keadilan, panutannya sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau sudah ada perintahnya, sami'na wa ata'na, aku dengar dan aku taat. Karena Al-Quran adalah huda linnas, petunjuk bagi umat manusia. Yuk sama-sama kita istighfar, semoga Allah bersihkan hati kita, luruskan niat kita sehingga kita dimampukan untuk bisa menjalankan kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal Assalamualaikum. Bu, saya mau pantun boleh? Jalan-jalan ke Kampung Melayu. Pulangnya mampir ke Kali Pasir. Kita semua ikut ngaji yuk. Sama Kiai Munawir. Bila Israel Datang memanggil. sadar bujur seluruh tubuh kujur badan la 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 begitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan jambu di Kampung Melayu. Cakep. Ibu-ibu, I love you. Hamdan wa syukran lillah. Yang datang banyak, yang jawab baru separuh. Padahal ngacir udah ngeden. Dan Anjir. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu hidupnya makmur. Insya Allah nggak cepet makan bubur. Mudah-mudahan nggak cepet masuk kubur. Alhamdulillah. Insya Allah anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di Masjid Nur Langit. insya Allah calon penghuni surganya Allah. Mudah-mudahan dapat syafaat dari Nabi Muhammad nanti pada hari qiyam. Alhamdulillah. Tahadus binimah kepada para alim ulama, yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Munawir Ngacir tidak sendirian, saya ditemani oleh bintang tamu kita yang sangat ganteng, Profesor Dr. Kiai Haji David Ale. Assalamualaikum Bro. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tempo-tempo saya digituin mulu Bu. Kayak udah kayak petinju. Loh, nih ngomong-ngomong copot ini. Ya, biasa, namanya baru kan copotan gitu. Iya. Alhamdulillah. Nah ini di daerah Keranji, kita mau ngaji bareng-bareng. Oh ngaji bareng-bareng. Enggak, saya nggak ngajarin. Nggak ngajarin. Kalau ngajarin ilmunya kebanyakan gitu. Jadi ngaji bareng, Mbak. Bareng-bareng. Kita mau ngapain? Mau ngaji bareng-bareng. Ngaji bareng-bareng. Nah, sekarang ini mau baca suratnya surat apa? Surat Tanah ya Bu ya? Iya. Orang surat Tanah. Nah, kalau baca surat Tanah kan bisa pergi haji. Iya benar. Ya nggak Bu ya? Iya. Ya Bu ya? Iya. Baca Quran udah. Udah. Betul. Surah Al-Ikhlas 3.000. Iya. Doanya nggak dikabulin ya. Ya tinggal baca surat Tanah ya Surat nggak? Tanah. Alhamdulillah. Emang di sini ada yang belum berangkat umroh? Yang belum berangkat umroh mana yang belum? Yang mau berangkat, yang kepengen umroh mana yang pengen umroh? Yang kepengen berangkat haji mana angkat tangannya yang pengen? Banyak. Nih Ustadz nih. Yang belum berangkat siapa Bu? Minta duitnya sama lakinya. Kirain mau berangkatin. Alhamdulillah. Kita mau baca surah An-Najm. Ayatnya 40, understand? Yes, ayatnya 40. 40. Ini kalau 14? 14. Oh ya kira-kira begitu dah. Iya. Ayat berapa Bu? 14. 14. Kejauhan ini deketin dulu. 14. Ini biasa kalau baru begini Bu. 14 ya. Sebelum kita memulai, kita mau nyari yang gampang apa yang susah Bu? Gampang. Yang gampang apa yang susah? Gampang. Nih, yang agak susah ya. Yang gampang. Oh, yang gampang. Yang gampang. Oh, yang gampang. Mama. 1, 2, 3. Mama. Ini kalau begini berantakan amat ya. Mama. 1, 2, 3. Mama. Enak yang mana Bu? Enak yang kedua. Yang kedua? Emang enak yang kedua? Ya. Yang bener aja yang kedua. Ini loadingnya cepet bener ya? Iya. Allah. Coba mau yang pertama apa yang kedua Bu? Yang pertama. Yang kedua? Terus yang pertama mau dikemanain Bu? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Coba Ustadz saya pancing ibu-ibu di sini ya. Yang ini. Mana? Mau baca apa? Ke Cinere membeli kasut. Nenek-nenek belum kisut. Coba ya. Nah, ya. Coba Ibu baca Bu. Yang ini ya. Silakan Ibu baca Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inda sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Sadaqallahul azim.
Namanya Masya siapa, Bu? Allah. Nama ibu siapa? Ibu Makfiroh. Oh, namanya Ampuna. Ibu Makfiroh. Alhamdulillah. Dia belum mati aja udah diampunin, Bu. Ya, ya namanya Bu Makfiroh. Bu Makfiroh. Ya Allah, mudah-mudahan jadi ustazah, amin. Ya Allah, mudah-mudahan suaminya soleh, amin. Masih ada kan suaminya, Bu? Masih, emang kenapa nanya-nanya? Nanya aja, Mas. Ya elah, lagi nanya-nanya. Ya Allah, suaranya cakep. Makanya kalau belum mati jangan dikubur ya, Bu ya. Lah iya, belum mati ya nggak dikubur. Nah, yuk kita bareng-bareng dengan jamaah Masjid Nur. Ini. Oke, dari pertama sama yang kedua. Ya, Bu ya? Ya, Bu ya? Ini kalau ditanya jawab kenapa, Bu? Iya. Udah matanya melotot, bibirnya kagak mau jawab. Ya Allah. Ini baru kali ini nih saya datang nih. Ya Allah, alhamdulillah. Inda sidratil muntaha. 1, 2, 3. Inda sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Sadaqallahul azim. Bu, Ibu kalau ngaji seneng yang keras apa yang lembek? Keras. Yang keras, Pak Ustaz. Ngajinya seneng yang keras. Punya keras tuh kan? Alhamdulillah. Iya kan? Ngaji, Bu, ngaji. Iya. Ngajinya yang keras. Nah, ntar gini-gini. Ya Allah, ngajinya yang keras. Yuk kita ngaji tahsin. Kalau ngaji tahsin kan benerin bacaannya ya, Bu ya? Ya. Benerin bacaan. Ya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah bener hatinya juga bener. Karena apa? Ini langsung hubungan dengan Allah. Ini kalamu. Ini mau ngomong kenceng takut salah. Ya Allah. Terus kemudian yang pertama huruf apa, Bu? Coba dicoba bareng-bareng ya. Coba bareng-bareng ya. Ini masih aiwu aja sih. Elah bener ya? Kalau misalkan baca kudu danta. Understand danta? Yes. Lah, Jelas. Sudah. Ya Allah. Kan saya suka kemana-mana ya. Nyaba ke Keranji ya. Dapat siji ya. Ada orang Jawa? Sunda? Batak Ambon? Dan lain-lain sebagainya. 270 juta penduduk Indonesia. Allah cari bil bener ya. Ya Allah, alhamdulillah. Terus kemudian tadi ketika mengucapkan huruf ain, Bu, Ya. Bu, itu kan di tenggorokan. Iya. Coba pegang tenggorokannya, Bu. Orang kadang-kadang makan getuk daun yang lembrek, yang ngaji ngantuk bibirnya doblek kan. Ya betul ya. Ayo. Ntar kalau misalkan dari sini pulang masuk kamar mandi. Cuma ngomong begitu, Bu. Kalau baca Qurannya nggak boleh, betul. Cuman gitu ya. Ya. Terus kemudian huruf yang kedua huruf apa, Bu? Nun apa, Bu? Nun apa, Bu?
Ini ada yang sukun, ada yang mati. Dua-duanya ben. Dua-duanya ben. Terus kemudian huruf yang ketiga huruf apa? Huruf apa? Non mati ketemu dal dibaca apa, Bu? Ada yang huna, ada yang ikhfa, bagaimana? Dibaca apa, Bu? Kan di dalam kitab Hidayatus Sibyan, Bu. Bu dengerin, Bu. Hidayatus Sib dijelaskan begini, Bu. Dengerin. Akamutan winin wanunin tasku. Ayo bar. Mohon maaf, Ya. Guru. Ya. Baru kali ini saya baca syair pelototin mana. Ketika ada nun mati bertemu dengan dal dibaca Ikhfa artinya ayo sam remang rem kelihatan kagak jelas kag remang rem. Ibu senang yang remang-remang apa yang jelas? Nun mati ketemu dal dibaca wa akhfiyanna inda baqil ahrufi jumlatuha khamsatu asyifarifi. Huruf ikhfa ada 5. Huruf ikhfa ada 5. Salah satunya huruf makanya ketika ada nun mati bertemu zal dibaca samar sam. Ayo bareng. Samar ya. Kesimpulannya ketika ada nun mati atau tanwin, hukum itu nggak boleh dipakai dua-duanya. Kalau nun mati ya nun mati, tanwin ya tanwin. Alhamdulillah. Sehabis ini kita baca Kalau doa tangannya coba tangannya angkat yang tinggi. Begini, Bu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Makasih banyak Kiai ilmunya. Masya Allah, Bu. Alhamdulillah tadi kita udah diingatkan sama Kiai Munawir Ngacir ya. Tadi belajar lagi, buka Qur'annya lagi, cara bacanya lagi ya. Tadi insya Allah Bu, kalau dalam sekarang ini di bulan Rajab ya, bulan Sya'ban mendekati Ramadan, kita terus dekatkan diri kita dengan Quran. Bulan Ramadan nanti kita akan semakin dekat dengan Al-Quran ya. Amin ya robbal alamin. Nah di penghujung acara ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah dekatkan hati kita dan Allah senantiasa lembutkan hati kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang taat akan perintah Allah. Dan Allah dekatkan kita dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, dengan anak kita. Sehingga kelak kita dikumpulkan di surganya Allah. Untuk itu kami persilakan kepada guru kita Ustadz Erik untuk memimpin doa. Fadol silakan Ustadz. Ayo semuanya, ibu-ibu semua ya yang ada di Masjid Nurani ini. Juga yang semua di rumah ya. Kita satukan doa kita insya Allah. Kita buka pintu langit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa barik salim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, Allah subhanahu malikul kudusus salamul mu'minul muhaimin azizul jabbarul mutakabbir ya Allah. Ya Allah ya hayyu qayyumir rahman ya rahim. Ya Allah ya muqallibul qulub thabit qulubana ala dinik ya Allah. Thabit qulubana ala imanik ya Allah. Ya Allah di hari yang baik ini ya Allah bersama orang-orang yang baik ini ya Allah. Di acara yang baik ini ya Allah. Dengan menyebut nama-namamu ya Allah ijabahlah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah engkaulah yang memulak-balikan hati kami ya Allah. Tetapkan hati kami dalam agamamu ya Allah. Ya Allah engkaulah yang menguasai hati ini. Condongkan hati kami selalu dalam kebaikan kepadamu ya Allah. Ya Allah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astagits. Aslih lisani qul takilni nafsi tarfatan al-hadim minan nas.
Ya Allah, Engkaulah yang menghidupkan kami, yang merawat kami, yang mengurusi kami setiap detiknya ya Allah. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami memohon pertolongan-Mu ya Allah. Perbaiki kehidupan kami ya Allah. Perbaiki kehidupan keluarga kami, saudara-saudara kami ya Allah. Guru-guru kami, orang tua kami, para pemimpin kami ya Allah. Anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, perbaiki bangsa kami ini semuanya ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari bala bencana, dari mara bahaya, dari kerusakan, kemudaratan, kemaksiatan, kejahatan. Jauhkanlah kami dari semua itu sebagaimana Engkau menjauhkan barat dan timur ya Allah. Mudahkanlah ujian-ujian kami, ringankanlah, tuntunlah, bimbinglah ya Allah. Jangan Engkau hukum kami jika kami lupa atau bersalah ya Allah. Dan jangan Engkau tinggalkan kami dengan ujian-ujian kami walau sekejap mata pun ya Allah. Hadirlah selalu bersama kami ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridho ya Allah. Ya Allah, Rabbana wa ma qaddamtu ma asrartu ma aftartu ma alantu antal mu'awwal wa antal mu'akhiru wa la ilaha illa anta wa la ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alamin. Saya David Ali undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf jika ada kesalahan dan ada kehilafan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Acara ini dipersembahkan oleh